Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars UGJ. Para peserta dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Baik, terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan secara resmi dari Ketua Pelaksana Cirebon Stock Competition 2024 kepada Saudara Nur Aprianto, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita, karena kita masih bisa bertemu di kegiatan Cirebon Stock Competition ini melalui Zoom meeting. Yang terhormat Bapak Kepala OJK Cirebon, Bapak Agus Mutolib. Yang terhormat Bapak Kepala Perwakilan Wilayah Bursa Efek Indonesia Jawa Barat, Bapak Ahmad Dirgantara. Yang terhormat Bapak Direktur Utama SIPF, Bapak Nautama Arianto. Yang terhormat Bapak Dekan FEB, Bapak Acep Komara. Dan yang terhormat Direktur Utama KIBUGJ, Bapak Yudi Mahadianto. Dan juga rekan-rekan panitia kegiatan CSC. Latar belakang diadakan kegiatan ini
Sebelumnya sedikit perkenalan dulu dari saya selaku ketua pelaksana. Mungkin bagi teman-teman Cirebon ataupun UGJ masih asing untuk dikenal di tingkat nasional. Jadi galeri kami itu berasal dari Cirebon ya teman-teman. Itu Universitas Wadaya Gunung Jati adanya di Cirebon, Jawa Barat. Dan kegiatan CSC sendiri adalah kegiatan yang rutin diadakan setiap tahun di bulan inklusi keuangan, itu di bulan Oktober. Mungkin saya tidak bisa terlalu banyak ada sambutan, yang pasti saya berdoa semoga dalam kegiatan kali ini tidak ada kendala, mulai dari kegiatan technical meeting, lalu ada rangkaian kegiatan trading dan juga talk show pasar modal yang akan diadakan tanggal 25 Oktober 2024 di Kampus 1 GJ. Terima kasih juga kepada Bursa Efek Indonesia, Divisi LDTI Mobile, lalu OJK, dan IPF yang telah mensupport kegiatan ini. Saya selaku ketua mungkin kan adanya kendala dalam kegiatan kalian yang kurang berkenan, mohon maaf sebelumnya. Mari kita buka acara technical meeting sekaligus membuka rangkaian kegiatan Cirebon Stock Competition. Dengan ini kegiatan Cirebon Stock Competition resmi dibuka. Terima kasih, saya kembalikan kepada M. Baik, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki inti acara, yaitu pemaparan mekanisme Lomba Virtual Trading Competition tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Saudara Devano. Kepada Saudara Devano. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih untuk MC atas waktunya. Sebelumnya saya ingin menginformasikan bahwa buklet ini ada perubahan dari buklet sebelumnya, jadi diharapkan peserta untuk memperhatikannya dengan baik. Oke. Yang pertama adalah ketentuan umum. Yang ke satu, peserta kompetisi merupakan mahasiswa aktif di perguruan tinggi Indonesia. Yang kedua, kompetisi menggunakan aplikasi virtual trading IDX Mobile. Peserta wajib untuk mengunduh aplikasi IDX Mobile. Yang ketiga, peserta terdiri atas individu. Yang keempat, panitia akan menyampaikan informasi penting atau perubahan lainnya melalui grup WhatsApp peserta. Yang kelima, peserta yang sudah terdaftar berarti setuju atas peraturannya peserta yang telah ditetapkan. Yang keenam, pengumuman dan pemberian hadiah akan dilaksanakan pada saat seminar berlangsung. Yang ketujuh, segala keputusan panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Yang kedelapan, peserta tidak diperizinkan untuk melakukan kecurangan dalam bentuk apapun. Yang kesembilan, panitia berhak memberikan teguran baik lisan maupun tulisan. Yang kesepuluh, setiap individu hanya bisa menggunakan satu akun IDX. Yang ke-11, jika terdapat kendala selama kompetisi, peserta dapat menginformasikan kendala tersebut kepada panitia melalui grup WhatsApp peserta. Yang ke-12, peserta hanya bisa bertransaksi di saham indeks Kompas 100. Yang ke-13, 3 pemenang kompetisi ditentukan berdasarkan total cash tertinggi. Yang ke-14, keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Oke, next. Untuk alur kegiatannya, dari mulai waktu kegiatan itu selama 1 bulan, dimulai pendaftaran dari tanggal 23 September sampai 3 Oktober 2024, dan untuk technical meeting yang dilaksanakan pada hari ini yaitu 4 Oktober 2024, dan untuk perlombaannya sendiri itu dimulai dari tanggal 7 sampai 18 Oktober 2024, dan untuk acara puncak yaitu adalah seminar dan penutupan pada tanggal 25 Oktober 2024. Oke, next. Untuk ketentuan penggunaan akunnya, yang pertama, aplikasi hanya bisa di-download dan digunakan melalui platform mobil seperti Play Store dan App Store. Yang kedua, user akun virtual trading akan menggunakan email peserta dengan username atau nama akun sesuai dengan identitas yang didaftarkan peserta dalam sistem virtual trading. Yang ketiga, pemeringkatan sementara akan diumumkan setiap hari Minggu selama periode kompetisi berlangsung melalui grup WhatsApp peserta.
Yang keempat, apabila terjadi masalah pada koneksi internet, konfigurasi peralatan, dan segala hal yang mengakibatkan terhambatnya kegiatan filter trading saham ini, maka pihak panitia tidak bertanggung jawab atas kegagalan komunikasi, distorsi, atau keterlambatan data filter trading yang dijalankan. Yang kelima, peserta setuju untuk tidak menuntut pertanggungjawaban secara finansial atau masalah apapun kepada pihak panitia dan divisi pengembangan IDX Mobile. Yang keenam, peserta tidak perlu melakukan logout setelah waktu trading selesai. Oke, next. Nah, ini ada ketentuan penggunaan akunnya. Yang pertama yaitu download IDX Mobile di Play Store. Yang keduanya daftar. Yang ketiganya adalah lakukan registrasi yang tertera di IDX Mobile sesuai data diri yang dimiliki. Yang keempat, membuat akun dengan email yang aktif dan password yang relevan. Yang kelima, verifikasi menggunakan email. Yang keenam, login dengan akun yang telah dibuat. Yang ketujuh, buka akun masuk ke virtual trading. Oke, next. Yang kedelapan, ada namanya order equity untuk melakukan transaksi jual beli saham. Terus sebenarnya order list, investor dapat melihat status dari setiap order yang telah mereka tempatkan, apakah sudah tereksekusi, masih pending, atau dibatalkan. Terus ada trade list, menampilkan bukti transaksi yang telah dilakukan. Yang ke-11 ada portofolio untuk melihat modal Anda. Yang ke-12 adalah equity untuk melihat saham apa aja yang sudah dibeli. Oke, next. Untuk mekanisme kompetisi, virtual trading dilakukan melalui aplikasi IDX Mobile. Peserta wajib melakukan trading saham secara online pada aplikasi yang disediakan oleh pihak acara yaitu IDX Mobile. Online trading berlangsung sesuai jam pasar sebagai berikut. Senin sampai Jumat, Senin sampai Kamis sesi pertama dari mulai jam 9 sampai 11.30. Untuk sesi kedua dari jam 13.30 sampai 15.40. Sedangkan untuk di hari Jumat, sesi pertamanya dimulai dari jam 9 sampai 11.15. Untuk sesi kedua dimulai jam 14 sampai 15.30. Peserta merupakan individu yang sudah terdaftar kompetisi online trading. Setiap individu diberi dana awal sebagai modal atau cash balance untuk simulasi perdagangan ini sebesar 5 juta. Peserta melakukan transaksi pada indeks Soma 100. Transaksi akan terjadi apabila order telah berhasil. Pembatalan order atau withdraw hanya dapat dilakukan apabila transaksi belum berhasil. Satuan perdagangan saham lot ditetapkan sebesar 100 lembar saham. Pengumuman peringkat online trading akan diumumkan setiap minggu setelah penutupan market via grup peserta. Setiap peserta wajib melakukan transaksi saham Kompas 100. Peserta wajib melakukan transaksi sejumlah 10 kali dan juga volume transaksi minimal senilai 10 juta. Segala bentuk kecurangan yang dilakukan oleh peserta tidak akan ditoleransi dan akan langsung didiskualifikasi oleh panitia. Oke, next. Ketentuan transaksi. Yang pertama, peserta hanya bisa melakukan transaksi saham di dalam indeks Kompas 100. Yang kedua, peserta hanya boleh melakukan transaksi sesuai dengan jam bursa yang berlaku. Yang ketiga, jika ditemukan indikasi pelanggaran peraturan apapun, maka peserta akan didiskualifikasi dari kompetisi. Yang keempat, penilaian juara ditentukan dengan mengurutkan total cash tertinggi pada portofolio akun. Yang kelima, peserta wajib menjual saham yang dimiliki sebelum penutupan transaksi bursa pada sesi kedua tanggal 18 Oktober 2024. Yang keenam, hasil akhir dan kebijakan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Yang ketujuh, panitia berhak untuk melakukan perubahan baik itu penambahan atau pengurangan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya jika diperlukan. Untuk pelanggarannya, yang pertama, melakukan transaksi di luar jam pasar, melakukan segala bentuk kecurangan lainnya, melakukan transaksi pada akun yang akan dipakai untuk virtual trading competition sebelum perlombaan tersebut dimulai kecuali pada saat technical meeting. Oke, next. Nah, ini mungkin ada dari indeks Kompas 100. Mungkin segitu aja dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke MC. Baik, selanjutnya kita memasuki ke acara sesi tanya jawab sekaligus simulasi penggunaan akun. Untuk para peserta, bila ingin bertanya bisa melalui kolom komentar dengan menyebutkan nama, asal perguruan, dan juga pertanyaannya.
Baik bagi para peserta yang ingin mencoba untuk membuka aplikasi IDX Mobile, apabila terjadi kendala, bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun bisa mengatur. Kalau udah pengen ngomong bilang. Langsung depan. Oke, mungkin izin menjawab ya dari pertanyaan Wahyu Aji Pradana Indonesia. Izin bertanya, mengapa leaderboard hanya ditampilkan setiap minggunya saja? Apakah tidak bisa ditampilkan link update agar semua bisa mengakses setiap karena seringkali dari bug ITX Mobile khawatir terjadi transaksi yang tidak normal akan tetapi tetap tercatat. Untuk Wahyu mungkin ya kan tadi kan untuk leaderboard sendiri kan itu tuh eh, dari pihak bursanya nanti si pihak bursa tuh ngasih ngirim link ke panitia kami. Jadi nanti untuk masuk ke leaderboardnya itu mungkin hanya panitia saja dari kami. Nah, mungkin untuk kirim ke pesertanya nanti mungkin akan berbentuk sebuah file yang telah diringkas oleh kami. Itu sih untuk eh, pertanyaan dari Wayu. Nah, terus untuk pertanyaan dari jika Yulian Untrak izin bertanya untuk trading virtual tersebut, apakah disediakan fitur margin? Jika ada, apakah didiskualifikasi? Untuk fitur margin sendiri itu di aplikasi Dex Mobile itu tidak ada. Jadi di aplikasi Dex Mobile sendiri itu adanya itu untuk cuman beli dan jual saham sama eh, untuk withdraw dan untuk mengubah transaksi atau amended. Itu aja sih untuk di aplikasi Dex Mobile. Untuk pertanyaan dari Wahyu Pradana, itu ada tambahan apakah bisa di-share setiap harinya. Untuk jawaban tersebut, mungkin kita akan coba komunikasikan terlebih dahulu ke divisi LDT IDX Mobile, karena sebelumnya ketika kita berkomunikasi, kita hanya diberi informasi bahwa leaderboard itu dikasihnya setiap minggu. Kita bisa akses, tapi katanya datanya setiap minggu. Nanti kalau misalnya ada konfirmasi lebih lanjut, kita komunikasikan langsung di grup untuk jawaban sementara Wahyu Pradana. Pertanyaan dari Hilmi Sani, ada pertanyaan terjadi kehilangan saham di portofolio IDX Mobile. Izin menjawab sebelumnya, Mas Hilmi Sani, ini kegiatan lombanya pada bulan berapa sebelumnya? Karena
selama sebulan ke belakang itu kami sudah mencoba terlebih dahulu untuk trial aplikasi tersebut. Dan alhamdulillahnya ada saham yang kami hold itu masih bisa kami lihat di portofolionya. Pertanyaan oleh Akbar, apakah diperbolehkan mengantri pada saat sebelum open market? Jadi meskipun Mas Akbar itu open bid pada saat sebelum open market, itu tuh akan depending Mas Akbar. Jadi nggak akan match sebelum jam bursanya terbuka. Jadi jawabannya dijawab bisa, pasti bisa, tapi nggak akan match gitu. Terus ada pertanyaan selanjutnya dari Alfikri Madani. Apakah ada dan diperbolehkan menggunakan fitur take profit dan cut loss? Fitur take profit dan cut loss itu maksudnya stop loss kayak gitu atau gimana, Alfikri? Mohon diperjelas lagi pertanyaannya. Pertanyaan selanjutnya, reset akunnya mulai kapan? Reset akun akan di-reset pada tanggal 7 di pembukaan market, Mas Hilmi. Jadi makanya sekarang masih bisa untuk mencoba transaksi, barangkali ada yang membingungkan terlebih dahulu gitu. Untuk pertanyaan Mas Alfikri, fitur take profit dan cut loss itu stop loss sama profit. Ya, itu di aplikasi IDX Mobile sendiri fiturnya nggak ada, jadi memang bukan diperbolehkan, tapi emang nggak ada aja fiturnya. Cuma ada open bid, terus offer, sama amen, sama withdraw kalau untuk transaksinya. Dan fitur tambahan mungkin running trade ada di IDX Mobile. Ada pertanyaan lagi Mas Geri Nainggolan, itu sekarang bisa mencoba untuk latihan. Jawabannya masih bisa dicoba dulu Mas Geri. Nanti akunnya akan di-reset dimulai dari tanggal 7 Oktober, akan di-reset dari awal. Betul Mas Wahyu Pradana. Jadi akses premiumnya itu akan didapatkan di aplikasi ini karena akunnya akan di-reset. Ditambah nanti pada saat transaksi itu teman-teman nggak bisa buka indeks lain. Jadi untuk saham yang bisa dibeli itu nggak ada dari aset derivatif gitu, itu nggak ada waran, nggak ada, dan saham-saham lain di luar Kompas 100 pun nggak ada. Karena akunnya sendiri udah dibuat khusus untuk perlombaan ini, akan di-reset. Makanya dari awal kita sudah disclaimer kalau misalnya daftar itu yang di Google Form harus sama antara yang didaftarkan di IDX Mobile dan juga
batas transaksi itu nggak ada masalah. Justru semakin banyak transaksinya menurut saya semakin baik ya. Jadi kan di buklet juga dijelaskan bahwa ada minimal transaksi dan tuh meskipun di 10 juta. Maksudnya ada transaksi yang banyak itu supaya kalian tuh eh, dalam perlombaan ini bersifat aktif gitu. Nggak yang pasif ketika melakukan perlombaan karena transaksinya banyak, ada minimalnya gitu. Baik untuk para peserta, bila ingin ada yang sampai jam 14.45. Apabila sudah lebih dari 14.45, kita cukupkan. Dan notulensi nanti kita kirim ke grup
Untuk nominasi pemenang itu hanya berdasarkan total cash tertinggi. Makanya di buklet juga dijelaskan bahwa pada akhir akhir pekan di sesi 2 hari Jumat itu langsung dihitung semua asetnya karena kita akan mengurutkan dari total aset tertinggi dan juga menaati dari peraturan yang berlaku yaitu transaksi sejumlah 10 kali dan juga volume transaksi sejumlah 10 juta minimalnya. Mungkin itu jawabannya, Mas Al. Oke, teman-teman, apa masih ada yang ingin bertanya? Boleh langsung ditanyakan apabila masih teknisnya.
Mungkin untuk sesi tanya jawab kali ini kita cukup. Tidak terasa kita sudah memasuki penghujung acara. Sebelum acara ini berakhir, dimohon dokumentasi. Baik, untuk slide pertama, silakan operator untuk mendokumentasikan. 3, 2, 1. Sudah? Oke, untuk slide kedua, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara technical meeting pada hari ini. Untuk menutup rangkaian acara pada adalah Alhamdulillah. Baik, Matullah selaku pembawa acara pada hari ini, pamit undur diri dan mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.